Materi kita kali ini adalah bagaimana melakukan analisis diskursus. Sebelum lebih lanjut kita membahas materi ini, mari kita lihat video game berikut ini, Call of Duty, dari Call of Duty 1, 2, 3 dan yang terbaru Call of Duty 4 dalam video berikut ini. It doesn't take the most powerful nations on Earth to create the next global conflict. Just the will of a single man. Call of Duty Modern Warfare 3, product not yet rated. Video tadi hanya gambaran atau ilustrasi saja tentang game Call of Duty. Katakanlah Anda akan melakukan analisis diskursus prostrukturalisme terhadap Call of Duty, maka setidaknya ada 3 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu pertama melakukan deskripsi, kemudian melakukan analisis data, dan berikutnya melakukan interpretasi. Interpretasi bisa juga menjadi bagian dari proses analisis, tapi dalam hal ini saya bedakan menjadi 3 bagian: deskripsi, analisis, dan interpretasi. Tahap pertama adalah melakukan deskripsi. Sebagai peneliti, tentu Anda dapat melakukan banyak hal untuk mendeskripsikan tentang video game ini. Misalnya, Anda bisa menggambarkan dengan panjang lebar secara detail bahwa ini adalah game perang. Anda bisa mendeskripsikan bagaimana peperangan itu berlangsung. Juga Anda bisa menceritakan, menggambarkan tentang bahwa video game ini secara serial dari COD 1 sampai 4. Anda juga bisa menunjukkan bahwa video game ini menggambarkan secara virtual realitas sehingga gamer seakan-akan terlibat langsung dalam peperangan, dan tentu deskripsi lain tentang game ini. Selanjutnya adalah analisis, yaitu menghubungkan antar berbagai elemen yang ada di dalam Call of Duty. Misalnya, dalam video singkat tadi, kita dapat melihat dengan jelas bendera Amerika pada 2 scene yang berbeda. Elemen lain yang dapat kita lihat dari game ini adalah tentang konstruksi sosok antagonis dan protagonis. Call of Duty menggambarkan 2 karakter antagonis, yaitu kelompok bersenjata Timur Tengah, Peranakan Arab, dan kelompok ultra nasionalis Eropa Timur. Ini tergambar misalnya pada lambang di topi, wajah, perawakan Arab, Timur Tengah, dan sorban yang dikenakan di leher. Sebaliknya, kelompok protagonis adalah pasukan militer NATO yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat. Salah satu unsur penting untuk memperkuat analisa adalah melihat pada dimensi konteks. Game ini dirilis pada tahun 2003.
hanya 2 tahun setelah serangan WTC atau yang bernama 9/11. Pada tahun yang sama, Amerika melakukan serangan kepada Irak. Serial berikutnya dirilis pada tahun 2005 dan 2006 dalam waktu yang singkat. Setelah menghubungkan beberapa elemen di dalam video tadi serta keterkaitannya dengan konteks atau setting, maka kita bisa melakukan interpretasi lebih lanjut untuk melihat pertama, apa diskursus dominan yang dilahirkan atau ingin dilahirkan melalui Call of Duty. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan oleh diskursus tersebut terhadap misalnya politik dan pertarungan ideologi global dan domestik. Apa pengaruhnya terhadap ekonomi? Serta yang tidak kalah penting adalah pengaruh sosial dalam kaitan dengan integrasi, cohesiveness, dan trust. Sekedar catatan, karena kuliah kita ini adalah kuliah metode dan bukan kuliah teori, maka perlu diingat bahwa pertama, relasi antara signifier dan signifier tidak tunggal dan tetap. Yang kedua, konstruksi makna berlangsung secara relasional, yaitu dalam keterhubungan tertentu yang spesifik, dan hubungan tersebut berlangsung dalam kontingensi atau momentum yang terbatas dan spontan. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih dan sehat selalu.